Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 7 EPGSD. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah kami, yaitu bimbingan konseling di SD, dan materi yang akan kami presentasikan berjudul Tugas Pengembangan dan SKKPD SD. Kami terdiri dari Abdurrahman, kemudian saya sendiri Diah Ajeng Ayuning Tias, kemudian ada teman saya Hayatuningsih, Habibah, dan Patricia Bella. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian tugas perkembangan. Hafizers dalam Jannah 2015 halaman 88 menyatakan bahwa tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, di mana ketika tugas perkembangan ini dapat dicapai oleh individu tersebut, maka individu tersebut akan merasa bahagia. Namun, jika tugas perkembangan ini tidak dapat dicapai atau tidak dapat terlaksana, maka individu ini akan merasa kecewa atau sedih. Kemudian, Kemendikbud dalam bukunya tahun 2016 halaman 15 menyatakan bahwa tugas perkembangan adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan siswa pada periode kehidupan atau fase perkembangan tertentu. Artinya siswa harus bisa melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, baik itu pada fase-fase yang ada pada kehidupannya. Kemudian juri dalam Cahyono dan Iswati 2016 halaman 51 menyatakan bahwa tugas-tugas perkembangan memiliki dua arti. Yang pertama, tugas perkembangan adalah petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang diharapkan atau dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang dalam usia-usia tertentu. Seperti yang kita tahu bahwasanya masyarakat pasti memiliki harapan terhadap kita, baik itu terhadap anaknya sendiri maupun orang lain. Nah, setiap harapan-harapan ini memerlukan petunjuk. Artinya setiap individu ini membutuhkan petunjuk, dan petunjuk ini berupa tugas perkembangan. Kemudian yang kedua, arti yang kedua menurut juri adalah petunjuk bagi seseorang tentang apa dan bagaimana yang diharapkan daripadanya pada masa yang akan datang jika ia kelak telah mencapainya. Artinya tugas perkembangan ini tidak hanya berhenti pada satu fase saja, tetapi terus ada tugas perkembangan lain di setiap fase-fase perkembangan yang lain. Tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar. Tugas-tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar menurut Kartadinata dalam Kemendikbud tahun 2016 halaman 15 adalah yang pertama, memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Yang keempat, mempelajari keterampilan fisik sederhana. Yang kelima, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Yang keenam, mengembangkan pribadi mandiri dan dapat mengendalikan diri. Yang ketujuh, membangun hidup yang sehat, mengenai diri sendiri dan lingkungan. Yang kedelapan, mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. Yang kesembilan, belajar menjalani peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kesepuluh, memilih sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Tugas-tugas perkembangan masa sekolah usia 6-12 tahun menurut Syamsu Yusuf dalam Ajuri tahun 2019 meliputi yang pertama itu belajar untuk memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Jadi, pada masa sekolah dasar, anak sudah mencapai pada taraf penguasaan otot sehingga dapat berbaris, melakukan senam pagi, dan permainan-permainan ringan seperti sepak bola, berenang, loncat tali, dan sebagainya. Tugas-tugas perkembangan anak yang kedua menurut Syamsul Yusuf yaitu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Hakikat tugas ini meliputi yang pertama, mengembangkan kebiasaan untuk memelihara badan meliputi kebersihan, keselamatan diri, dan kesehatan. Yang kedua, mengembangkan sikap positif terhadap jenis kelamin dan juga menerima dirinya secara positif. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi, apabila anak sudah masuk sekolah, perbedaan jenis kelamin akan semakin tampak. Dari segi permainan, umpamanya akan tampak bahwa anak laki-laki akan mempermainkan permainan laki-laki seperti kelereng, main bola, dan layang-layang. Dan untuk perempuan, misalnya seperti bermain boneka dan mengikuti permainan anak-anak perempuan lainnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, salah satu sebab masa usia SD disebut sebagai masa sekolah karena pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohaninya sudah cukup matang untuk menerima pengajaran. Untuk dapat hidup di masyarakat berbudaya, paling sedikit anak harus tamat sekolah dasar. Karena dari sekolah dasar, anak sudah memperoleh keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Apabila kita telah melihat sesuatu, mendengar, mengecap, mencium, dan mengalami, tinggallah suatu ingatan pada kita.
Ingatan mengenai pengamatan yang telah lalu itu disebut konsep atau tanggapan. Semakin banyak pengetahuan, semakin bertambah pula konsep yang diperoleh. Tugas sekolah yaitu menanamkan konsep-konsep yang jelas dan benar. Konsep-konsep itu meliputi kaidah-kaidah atau ajaran agama, moral atau ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan sebagainya. Tugas-tugas perkembangan yang ketujuh yaitu mengembangkan kata hati. Jadi hakikatnya tugas ini adalah mengembangkan sikap dan perasaan yang berhubungan dengan norma-norma agama. Tugas ini berhubungan masalah benar atau salah, boleh atau tidak boleh, seperti jujur itu baik, bohong itu buruk, dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Hakikat tugas ini adalah untuk dapat menjadi orang yang dapat berdiri sendiri. Dalam arti dalam membuat rencana, berbuat untuk masa depan, dan masa yang akan datang bebas dari pengaruh orang tua dan orang lain. Yang terakhir, yang ke-9, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial atau lembaga-lembaga. Hakikat tugas ini adalah mengembangkan sikap sosial yang demokratis dan menghargai hak orang lain. Umpamanya, mengembangkan sikap tolong-menolong, sikap tenggang rasa, mau bekerja sama dengan orang lain, toleransi terhadap pendapat orang lain, dan hak orang lain. Selanjutnya ada, sedangkan menurut Widada pada tahun 2017 halaman 67, tugas perkembangan anak usia sekolah dasar yaitu belajar tentang keterampilan fisik yang mudah dalam permainan yang ringan-ringan atau yang mudah. Jadi pembelajarannya tuh harus yang ringan dan mudah saja untuk disesuaikan dengan anak sekolah dasar. Yang kedua ada membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organisme yang sedang tumbuh. Jadi mulai dari berolahraga dan lain-lain sebagainya untuk membangkitkan atau membangun tubuh yang sehat. Yang selanjutnya ada belajar untuk bergaul dan bermain bersama teman-teman seusianya. Jadi di sini banyak sekali hal yang dapat diambil oleh anak tersebut jika bermain dan bergaul bersama temannya, mulai dari sosial dan lain sebagainya. Yang keempat ada belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai wanita atau pria. Nah, jadi di sini anak-anak diajarkan untuk mengetahui gender mereka. Jadi misalnya ada seorang pria bersikap seperti pria, ada anak wanita bersikap seperti anak wanita, agar kestabilan gender tetap terjaga. Yang kelima ada mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ini sangat penting sekali untuk anak-anak usia sekolah dasar agar dapat menguasai hal tersebut. Yang keenam ada mengembangkan konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh ada mengembangkan kata hati, moral, dan ukuran nilai-nilai. Jadi anak-anak diajarkan untuk dapat mengikuti kata hati mereka, moral mereka, perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Yang kedelapan ada mengembangkan sikap-sikap dalam memandang kelompok-kelompok sosial dan lembaga masyarakat. Yang selanjutnya ada keterkaitan tugas perkembangan SKKPD. Selanjutnya tugas keterkaitannya berupa tugas perkembangannya yaitu memiliki kebiasaan serta sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek perkembangan SKKPD-nya berupa landasan hidup religius. Untuk selanjutnya yaitu tugas perkembangan yaitu mengembangkan kata hati, moral, serta nilai-nilai pedoman dalam perilaku. Untuk aspek perkembangan SKKPD-nya berupa landasan perilaku etnis. Untuk tugas perkembangan selanjutnya yaitu membangun hidup yang sehat mengenai diri sendiri dan juga lingkungan. Untuk aspek perkembangan yang mencakup yaitu kematangan emosi. Selanjutnya ada tugas perkembangan yaitu mengembangkan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini termasuk ke dalam aspek perkembangan SKKPD yaitu kematangan intelektual. Selanjutnya ada tugas perkembangan memilih sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Hal ini termasuk ke dalam aspek perkembangan SKKPD, kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam ada tugas perkembangan yaitu belajar menjalani peran sosial dengan jenis kelamin. Hal ini termasuk ke dalam aspek perkembangan SKKPD yaitu kesadaran gender. Yang ketujuh, tugas perkembangannya berupa mempelajari keterampilan fisik yang sederhana. Hal ini termasuk ke dalam aspek perkembangan SKKPD berupa pengembangan pribadi. Yang kedelapan yaitu tugas perkembangannya berupa belajar menjadi pribadi yang mandiri. Hal ini termasuk ke dalam aspek perkembangan SKKPD berupa perilaku kewirausahaan, kemandirian, perilaku ekonomis. Untuk tugas perkembangan selanjutnya ada mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan. Aspek perkembangan SKKPD-nya yang masuk ke dalam hal tersebut adalah wawasan dan kesiapan karir. Selanjutnya, tugas perkembangan belajar bergaul dan bekerja sama dalam kelompok sebaya. Hal ini termasuk dalam aspek perkembangan SKKPD berupa kematangan hubungan dengan teman sebaya. Aspek-aspek perkembangan dalam SKKPD selanjutnya menjadi rumusan kompetensi yang dirujuk oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam mempersiapkan rancangan pelaksanaan dari berbagai kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Rumusan kompetensi tersebut dikembangkan secara rinci menjadi tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh peserta didik dalam berbagai tataran internalisasi tujuan. Yang pertama yaitu tahap pengenalan atau penyadaran. Pada tahap ini, siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang aspek perkembangan yang harus dicapai. Lalu yang kedua adalah akomodasi. Pada tahap akomodasi, siswa memperoleh pemaknaan atau internalisasi atas aspek dan tugas perkembangan yang harus dia capai. Lalu selanjutnya adalah tindakan. Pada tahap tindakan ini, itu adalah merupakan perilaku nyata dari peserta didik yang dituangkan lewat kehidupan sehari-hari dari aspek dan juga tugas perkembangan yang harus dicapainya atau yang harus dikuasai.
Adapun aspek perkembangan yang pertama yaitu adalah landasan hidup religius. Pada tahap pengenalan, siswa mempelajari hal ihwal ibadah, dan kata lain, siswa mengenal tentang bentuk-bentuk dan juga tata cara beribadah. Pada tahap akomodasi, siswa mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama. Lalu pada tahap tindakan, siswa melaksanakan ibadah atas keyakinan diri sendiri yang disertai dengan sikap toleransi. Jadi sudah ada kesadaran dalam diri siswa. Lalu aspek perkembangan yang kedua adalah landasan perilaku etis. Pada tahap pengenalannya, siswa mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, siswa mengenal atau mengetahui batasan mengenai baik buruk ataupun salah benar dalam berperilaku. Kemudian pada tahap akomodasi, siswa menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Yaitu pada tahap ini, siswa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa siswa harus menghargai aturan-aturan yang sudah diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada tahap tindakan, berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Yaitu siswa mengikuti atau melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu aspek perkembangan yang ketiga adalah kematangan emosi. Pada tahap pengenalan, siswa mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Lalu pada tahap akomodasi, siswa bersikap toleransi terhadap ragam ekspresi, perasaan diri sendiri dan juga orang lain. Dengan kata lain, siswa dapat menghargai adanya perbedaan pendapat. Lalu kemudian pada tahap tindakan, siswa mengekspresikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Dengan kata lain, ketika siswa hendak menyampaikan pendapat atau mengekspresikan perasaannya, disampaikan dengan cara yang wajar atau sewajarnya saja. Lalu kemudian pada aspek perkembangan yang keempat ada kematangan intelektual. Pada tahap pengenalan, siswa mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif. Lalu pada tahap akomodasi, siswa menyadari akan keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Lalu pada tahap tindakan, siswa mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi dan data secara objektif. Selanjutnya yang kelima ada kesadaran tanggung jawab sosial. Pada tahap pengenalan, siswa mempelajari bagaimana keragaman interaksi sosial. Kemudian pada tahap akomodasi, siswa menyadari nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan dalam konteks keragaman interaksi sosial. Dan pada tahap tindakan, siswa berinteraksi dengan orang lain atas dasar kesamaan atau equality. Kemudian yang keenam, kesadaran gender. Pada tahap pengenalan, siswa mampu mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan. Sehingga pada tahap akomodasi, siswa menghargai keragaman peran laki-laki maupun perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup. Kemudian pada tahap tindakan, siswa mampu berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keragaman peran. Kemudian yang ketujuh, ada pengembangan pribadi. Pada tahap pengenalan, siswa mampu mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Pada tahap akomodasi, siswa menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kemudian pada tahap tindakan, siswa menampilkan keunikan diri yang ada secara harmonis dalam keberagaman. Kemudian nomor 8, perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Pada tahap pengenalan, siswa mempelajari strategi dan peluang untuk berperilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam keragaman kehidupan. Kemudian pada tahap akomodasi, siswa menerima nilai-nilai hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif sebagai aset untuk mencapai hidup mandiri. Dan pada tahap tindakan, siswa mampu menampilkan hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif atas dasar kesadaran sendiri. Kemudian yang selanjutnya nomor 9, wawasan dan kesiapan karir. Pada tahap pengenalan, siswa mempelajari bagaimana kemampuan diri, peluang dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Kemudian pada tahap akomodasi, siswa mampu menginternalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Kemudian pada tahap tindakan, siswa mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan bagaimana kemampuan peluang dan ragam karir. Pada tahap aspek perkembangan yang ke-10, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Siswa pada tahap pengenalan mempelajari cara-cara membina kerjasama dan toleransi dalam pergaulan dengan teman sebaya. Pada tahap akomodasi, siswa menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan dengan teman sebayanya. Kemudian pada tahap tindakan, siswa mampu mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.